menghibur dirinya seorang penuntut ilmu. Kira-kira bagaimana seorang penuntut ilmu ini menghibur dirinya ketika ada perasaan malas dalam dirinya? Ya, karena tidak semua hari-hari yang dilalui itu dia semangat belajar terus. Ya, namun ada kalanya dia mendapatkan perasaan malas. Ketika seorang penuntut ilmu ditimpa perasaan malas, ya, misalnya baik dia malas mengikuti kajian, malas membaca, atau malas membaca Al-Quran, pasti perasaan itu pasti datang. Maka yang pertama kata beliau, yaitu dengan cara banyak membaca buku-buku pengetahuan umum, yaitu membaca tentang buku-buku yang berkaitan dengan motivasi belajar. Seperti misalkan bagaimana perjalanan para sahabat menuntut ilmu, bagaimana perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, bagaimana semangatnya para tabi'in dalam melakukan perjalanan menuntut ilmu. Sebab dari kisah-kisah ini akan menambah motivasi kita untuk senantiasa semangat seperti apa yang dilakukan oleh para sahabat, seperti apa yang dilakukan oleh para tabi'in. Ya, sebagaimana yang kita kisahkan di awal pertemuan tentang bagaimana perjalanan para penuntut ilmu di zaman dahulu, para salaf. Subhanallah. Yang diantara yang membuat kita terkesan adalah tentang kisahnya Ibnu Thahir Al-Maqdisi, yang beliau rela kencing darah, ya, beberapa kali dalam melakukan perjalanannya menuntut ilmu. Ya, ini kencing darah beliau. Tidak ada sumber makanan yang cukup, kemudian sumber air dalam melakukan perjalanan itu jauh, ya, karena beliau melewati lembah-lembah yang dimana itu semua padang pasir. Kalau mungkin di Indonesia bisa numpang lewat rumah orang minta air, di sana enggak. Dia kekeringan airnya, panas yang dia rasakan, sehingga apa? Kencingnya kencing darah. Itu semua demi ilmu. Ya. Nah, kita membaca kisah-kisah seperti ini sehingga untuk menambah semangat seseorang dalam menuntut ilmu itu lebih banyak lagi, ya, ketimbang mengambil semangat untuk pergi ke tempat hiburan yang tidak jelas. Ya. Apalagi tempat hiburan tersebut akan berdampak kepada kemaksiatan. Ya. Misalnya ketika dia sedang ditimpa rasa kemalasan, dia pergi ke pantai misalkan, dan pantai itu, ya, memperlihatkan sesuatu yang haram misalkan, maka bukan lagi semangat yang dia dapatkan, melainkan pertama akan mendapatkan dosa di sisi Allah. Yang kedua, dengan kemaksiatan yang dia lakukan membuat hafalan, membuat ilmu yang dia pelajari itu tidak berkah lagi nanti di sisi Allah. Ya. Pernah suatu ketika Al-Imam Syafi'i mengeluh kepada gurunya. Kata beliau, syakautu ila Waqi'i su'a hifdhi. Aku mengeluh kepada guruku yang bernama Waqi' tentang buruknya hafalanku. Kita tahu ini Imam Syafi'i itu hafalannya subhanallah sangat kuat sekali. Tapi suatu ketika tiba-tiba hafalan beliau ini jadi enggak karuan gitu. Buruk hafalannya. Ya. Kemudian kata gurunya apa? Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian gurunya menyarankan Imam Syafi'i untuk meninggalkan kemaksiatan. Ya. Maka di antara sebab hilangnya ilmu itu adalah dengan mendatangi atau dengan melihat sesuatu yang haram, atau mendatangi sesuatu yang mengandung kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara cara seorang penuntut ilmu menghibur dirinya adalah dengan cara membaca sejarah-sejarah yang akan menambah semangat dia untuk menuntut ilmu.